Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Nurul Izzah yang sama-sama kita bermunajat kepada Allah, yang insyaallah di subuh kali ini kita sama-sama memohon ridha Allah melalui salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Yang pertama-tama, senantiasa tentu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah karuniakan terus kita melangkahkan kaki kita, melalui kaki kita, melalui kendaraan kita sampai di masjid ini, dan tak pernah terputus setiap waktu. Tentu ini juga pertolongan Allah. Nikmat yang demikian itulah yang tentu lebih mahal daripada nikmat-nikmat dunia, yang juga salah satunya kelak akan berakhir. Kan tetapi nikmat iman, nikmat kita menuju masjid ini adalah bekal kelak di hari yaumil qiyamah, atau bekal setelah kita hidup di dunia ini menuju ke alam barzah. Dan di alam barzah inilah kita menikmati segala yang kemudian kita tanam pada hari ini. Para jamaah sekalian, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan para jamaah sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Masjid Nurul Izzah, yang sesungguhnya saya telah menjadi warga baru di sini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi waktu, diberi ruang untuk menyampaikan ilmu yang saya miliki, atau sesungguhnya saya tidak memiliki ilmu, akan tapi ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tidak ada apa-apanya bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu sekalian, yang merupakan karunia terbesar dari Allah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Saya dari 2008 memang konsentrasi penuh dan fokus di dunia pendidikan tahfidzul Quran, atau di pesantren itu namanya tahaffudzul Quran. Alhamdulillah, salah satu pesantren yang kita kelola di daerah sini adalah di daerah Jalan Mutiara nomor 4. Mereka generasi-generasi muda yang difokuskan, diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kurang lebih dari 2008 itu saya memang berkhidmat sampai 2014 di Darut Tauhid. Setelah 2014 saya mendirikan pesantren atau yayasan tahfidz dan berbasis beasiswa. Itu targetnya adalah anak-anak yatim dan duafa. Jadi mereka semua gratis di pondok untuk menghafal Quran. Tujuannya adalah untuk memberikan kemuliaan, kebaikan bagi generasi-generasi muda kita. Karena di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian sangat mengkhawatirkan bagaimana anak-anak kita, anak-anak muda kita ini sudah mendapatkan situasi yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik,
Sehingga kami meyakini ketika anak-anak kita ini diberikan ilmu, diberikan fondasi Al-Quran, ini akan menjauhkan kesempatan-kesempatan mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka akan jauh dari kesempatan-kesempatan melakukan keburukan. Kenapa demikian? Karena ketika anak-anak kita diberikan fondasi, mereka di dalam hatinya, di dalam otaknya itu adalah Al-Quran, maka tentu mereka sangat tidak ada kesempatan lagi, dan saya yakin mereka malu kalau mereka akan berbuat salah dan mereka akan berbuat maksiat. Oleh karena itu saya telah menjadi jalan, menjadi syariat saja kurang lebih dari 2014 sampai sekarang ini ada 435 santri yang sudah selesai menghafal Quran 30 juz. Dan dari 435 ini ada 280 yang mereka mutkin hafalannya. Artinya yang sisanya mereka belum mutkin. Nah, kenapa di dalam Al-Quran itu ada, di dalam hafalan itu ada mutkin dan tidak mutkin? Karena sesungguhnya menghafal Quran itu mereka memiliki kecerdasan, kemampuan yang berbeda-beda, atau mereka memiliki waktu yang berbeda-beda, sehingga kecerdasan itu, kesungguhan itulah yang kemudian menentukan mereka mutkin atau tidak. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sekalian memiliki kesempatan, masih memiliki putra-putri yang sangat hebat, sangat muda, dan mereka mau diarahkan, pilih salah satunya adalah untuk menghafal Quran. Nah, saya selalu berbicara menghafal Quran di depan orang-orang itu karena memang kita mengurangi sesuatu-sesuatu yang kurang bermanfaat untuk anak-anak kita. Karena kalau sudah punya hafalan itu, mereka tidak ada pilihan lagi kecuali anak-anak kita ini mereka mengulang-ulang lagi hafalannya, atau dikenal di pesantren itu adalah murojaah. Apalagi kalau mereka punya handphone, mereka punya gadget, itu kesempatan peluang untuk lalai itu sangat besar. Kan tetapi kalau anak-anak kita diberikan amanah untuk menghafal Quran, tentu akan berkurang main gamenya dan sebagainya. Jadi perlu saya sampaikan kenapa, karena ini menjadi keprihatinan kita bersama. Anak-anak muda kita ini sudah nilainya sudah bergeser jauh dari adab, jauh dari akhlak. Alhamdulillah kita di lingkungan kita ini Masya Allah masjid makmur dan lingkungan kondusif, kemudian pendidikan Islamnya sangat banyak. Ini tentu merupakan kesempatan yang kita sangat berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara sederhana saja pada hari ini, karena di situasi yang sangat berat ini kita tidak boleh bicara yang berat-berat, karena situasinya pun sekarang sangat berat. Jadi saya akan berbicara yang sederhana saja, yang mudah, insya Allah mudah kita amalkan, tidak sulit dan tidak susah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa saya bicara Al-Quran kemudian bagus dihafalkan bagi generasi-generasi muda kita? Karena setiap huruf ini Allah janjikan 10 kebaikan. Ya, setiap huruf Allah janjikan 10 kebaikan. Maka pertanyaannya, kalau satu huruf Allah janjikan 10 kebaikan, maka setiap yang mengulang-ulang hafalannya itu, mereka mendapatkan berapa kebaikan? Kita tidak pernah bisa menghitung kebaikan itu. Nah, bagi seorang yang hafal Quran itu mudah, dia mau baca dimanapun, kapanpun, itu mudah, tanpa harus mencari-cari mushaf atau tanpa dia harus baca. Jadi kebaikan itu terus. Nah, enaknya bagi kita sebagai orang tua, kalau kita investasi saja anak-anak kita ini bisa menghafalkan Al-Quran, maka kebaikan itu akan mengalir kepada diri kita sebagai orang tua, karena telah menjadi jalan anak-anak kita ini bisa belajar menghafal Al-Quran. Terlebih sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi dan sebagainya. Kalau dulu orang menghafal Quran harus datang ke ustadz, kalau sekarang sudah bisa melalui online atau daring. Jadi arahan itulah yang kemudian saya harapkan ada pada diri kita semua. Nah, kalau baik bagi generasi muda kita, lalu bagaimana dengan generasi yang sudah separuh muda, separuh tua? Dan kalau mau, itu sangat luar biasa. Karena waktu yang dimiliki oleh kita ini, insya Allah sangat banyak. Terlebih masa pandemik seperti ini, para jamaah, masa pandemik seperti ini, yang paling indah, paling mudah itu adalah kita sibuk dengan Al-Quran. Maka dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah satunya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, hadisnya tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, indah kalau hadis ini kita hafalkan dan kita terus maknai, karena tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan lebih indah lagi adalah mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Boleh diikutin Bapak Ibu? Khairukum, ya, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian
orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah hafal? Insyaallah. Sekali lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada orang yang lebih baik, kan, tetapi kecuali orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kembali lagi, masa pandemik seperti ini, kesempatan kita untuk belajar Al-Quran sangat banyak. Dan pasti setiap kebaikan itu kita raih. Setiap huruf Allah janjikan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Maka tidak terasa. Kalau satu huruf Allah janjikan 10 kebaikan, maka berarti kalau kita semangat dan waktu kita banyak membaca Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan itu akan terus kita raih. Dan kegundahan-kegundahan yang ada dalam diri kita itu jauh, karena Al-Quran telah mengisi ruang hati kita, Al-Quran telah mengisi ruang pikiran kita. Manfaatkan apa yang kita miliki untuk Al-Quran. Televisi, handphone, kita isi dengan Al-Quran. Maka lambat laun kita akan mulai mudah, kita akan mulai bisa menyesuaikan diri kapan kita menambah hafalannya, kapan kita mengulang hafalan kita, dan sebagainya. Banyak selama ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan pertanyaan itu sama. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Ustadz, saya ingin menghafal Quran, kan tetapi saya sibuk, saya tidak memiliki waktu. Dan itu hampir ditanyakan semua orang. Memang antara sibuk dan tidak sibuk itu relatif. Kalau kita berbicara menghafal atau mempelajari Al-Quran, sebagaimana kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu rutin kita laksanakan dan tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, Kitabullah, yang Allah janjikan di situ ada 10 kebaikan, satu huruf dijanjikannya. Kita tidak mau meluangkan waktu, tidak mau menyisihkan waktu, dan pertanyaan itu selalu diulang-ulang. Maka jawabannya adalah jangan menunggu luangnya waktu, akan tetapi luangkanlah waktu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, jangan menunggu luangnya waktu, akan tetapi harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu ini sederhana dan persis sebagaimana kita punya pekerjaan sehari-hari rutin. Jam berapa kita harus masuk kantor, jam sekian kita harus meeting, jam sekian harus ketemu dengan klien dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Dan kalau kita bicara membaca Al-Quran, itu ada dua waktu yang sangat mudah.
yaitu sebelum subuh atau ba'da maghrib. Atau kalau sebelum subuh bangunnya mepet, berarti ba'da subuh. Jadi dua waktu inilah yang kemudian bisa dipilih sebagai waktu terbaik untuk kita mempelajari Al-Quran atau menambah hafalan Quran kita, atau kita murojaah Al-Quran kita, atau mengulang-ulang hafalan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa-masa yang sangat sulit seperti ini tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali kita terus menambah kebaikan-kebaikan melalui Al-Quran. Satu hari kalau kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Muslim, sekarang diturunkan lagi. Misalnya kita sebagai umat Islam sehari berapa lembar yang kita baca di dalam Al-Quran. Kalau kita belum punya hafalan, kalau kita masih jauh dari hafalan, maka pertanyaannya, kita berapa lembar sehari membaca Al-Quran? Nah, harusnya idealnya sehari kita punya 5 waktu, berarti minimal kita harus punya 1 juz. Karena dalam mushaf Quran kita ini standar 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar, ya. Artinya ada 20 halaman. Nah, 20 halaman itu bisa kita bagi setiap habis sholat. Setiap sholat 5 halaman, setiap ada sholat 5 halaman. Nah, atau 4 halaman. 4 halaman setiap ba'da sholat 4 halaman, setiap ba'da sholat 4 halaman. Itu selesai 1 hari 1 juz. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, masa-masa seperti ini kita harus manfaatkan. Karena kita tidak boleh ketinggalan kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya kita mampu tapi kita tidak melakukan. Kita tidak boleh meninggalkan kebaikan-kebaikan yang kemudian sesuatu yang kemudian mudah sesungguhnya kita lakukan, yaitu membaca Al-Quran. Apalagi hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan semua pasti akan kembali kepada Allah. 40 tahun, 63 tahun, 70 tahun, maksimal 100 tahun kalau umatnya Nabi Muhammad, dan kelak akan kembali kepada Allah. Akan ada hari di mana hari itu betul-betul hanya mengandalkan amal kita saja. Di dalam hadis yang juga salah satunya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Kita baca sama-sama. Iqra'ul Qur'an, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sekali lagi, Iqra'ul Qur'an fa innahu Iqra'ul Qur'an
فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya'ti, ya. Jadi seorang pembaca Al-Qur'an ini kelak pada hari yaumil qiyamah Allah akan memberikan pertolongan atau memberikan syafaat. Al-Qur'an akan mencari kepada para pembaca-pembacanya. Jadi para pembacanya kelak Allah akan berikan syafaat melalui Al-Quran. Nah, modal kita sekarang di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Kita jangan ketinggalan waktu untuk terus memperbanyak kita membaca Al-Quran. Oke lah kalau kita semua para jamaah yang hadir ini tidak punya keinginan untuk menghafal, maka kita memperbanyak bacaan saja itu sudah mulia. Ya, kita memperbanyak bacaan Al-Quran saja itu sangat mulia, dan itu sudah menjadi bekal bagi kita, sudah menjadi modal bagi kita kelak di hari yaumil qiyamah. Maka saya memang sangat semangat dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah di masa-masa pandemik seperti ini, hikmahnya para santri-santri kita ini, karena mereka tidak boleh pulang, biasanya ada kesempatan pulang tuh 2 bulan sekali atau sebulan sekali paling cepat. Jadi masa pandemik ini mereka tidak boleh pulang, dan hikmahnya mereka punya konsentrasi belajarnya lebih hebat, mereka punya kesempatan untuk menghafal Qur'annya lebih banyak. Dan tentu tidak kalah juga bagi kita yang sudah memiliki banyak tanggung jawab, kalau kita memperbanyak bacaan Quran kita, sehari minimal 1 juz saja, atau kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, atau kalau nggak bisa setengah juz, 5 halaman sehari, berproses tentunya. Ini kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah. Jangan sampai kita punya predikat seorang muslim, seorang muslimah, tapi sedikit bacaan Qur'annya. Ya, jangan sampai punya predikat muslim atau muslimah tapi kita kurang bacaan Quran dalam setiap harinya. Jadi sederhana inilah yang tentu insya Allah menjadi komitmen kita, bahwa semangat kita pada pagi hari ini kita evaluasi lagi, kita koreksi lagi waktu kita, berapakah sehari atau berapa lembar sehari dalam kita membaca Al-Quran, atau yang sudah memiliki cita-cita menghafal, sudah berapa ayat sehari ini saya menambah hafalan. Jadi menambah hafalan atau bacaan Quran itu bagaimana Bapak Ibu mengambil kesempatan ini. Dan tentu yang tidak boleh dilupakan adalah anak-anak kita. Mereka tidak boleh jauh dari Al-Quran.
Insya Allah hal yang sederhana ini saya sampaikan dan kita berniat untuk dapat mengamalkannya. Ya, ilmu itu kan yang paling penting kita dengar, kemudian kita nawa itu untuk diamalkan. Dan sederhana, perbanyak baca Quran agar kita kelak di hari yaumil qiyamah dapat syafaat. Atau kita mau menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau kita tidak bisa, berarti anak-anak kita. Kalau kemudian kita mau, berarti sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan. Insya Allah itu akan menjadi salah satu kemuliaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu poin yang dapat saya sampaikan karena saya waktu itu pernah diskusi di masa pandemik seperti ini. Tidak boleh berbicara yang berat-berat, tapi bicara yang ringan-ringan saja, yang mudah diamalkan, yang para jamaah itu tidak sulit untuk mengamalkan. Kalau baca Quran berat atau tidak, Bapak Ibu? Mudah kan? Baca Quran sangat mudah dan bisa dibaca dimanapun, kapanpun. Sehingga niat kita perbanyak baca Quran. Kalau perlu tambah hafalan Quran kita. Kalau dihitung-hitung sudah berapa hafalan di benak kita atau di hati kita? Ya minimal apa? Triokul, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Ya, minimal itu untuk ngimamin. Karena waktu Ramadan kemarin, Bapak Ibu, saya santri sepuh itu banyak sekali. Mereka pada setoran online. Targetnya untuk mengimami di rumahnya masing-masing. Nah, salah satu yang kita sarankan adalah triokul tadi. Dan itu mudah, tidak susah. Ya, sekali lagi itu menjadi niat kita, menjadi amalan kita insyaallah. Jadi apa ilmu hari ini? Ilmu hari ini adalah perbanyak baca Quran, dan kalau mau mulai niat menghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa untuk diri kita, untuk anak-anak kita atau untuk cucu-cucu kita ya yang sudah punya cucu, arahkan mereka untuk mencintai Al-Quran melalui hafalan Quran. InsyaAllah itu yang menjadi amal kita. Kita review hadisnya, kita baca lagi satu kali lagi. Yang awal tadi khairukum, ya. Mari kita ikuti. Khairukum, ya. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis kedua, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Seorang pembaca Al-Quran kelak pada hari yaumil qiyamah akan diberikan syafaat melalui Al-Quran. Ya, itu saja arti yang sangat mudah. InsyaAllah kita nawa itu perbanyak baca Quran dan ditambah hafalan-hafalannya insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berniat untuk dapat mengamalkannya, dan seberapapun
kemampuan kita tentu sangat berarti bagi kebaikan-kebaikan yang kita bangun dalam diri kita, insyaallah. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan menutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.